Halo teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Meida Nurjana. Saya dari kelas 2 AK 1 dengan nomor NRP 22061401. Perkenalkan nama saya Vanilla Zaria dari kelas 2 angka 1 nomor NRP 22061401. Perkenalkan nama aku Destia Maulita dari kelas 2 AK dengan NRP 22061401. Perkenalkan, nama aku Novi Amelia Sapitri dari kelas 2 AK1 dengan nomor NRP 2206140004. Kenalin, nama aku Sulaiman Baktiar Masaung, biasa dipanggil Baktiar, dari kelas 2 AK 1 dengan NRP 2206140007. Kami dari Kelompok 1 akan mempresentasikan materi manajemen keuangan mengenai penganggaran modal. Ditonton ya guys. Jangan lupa like and comment. Subscribe. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai penganggaran modal. Materi yang akan dibahas adalah pengertian penganggaran modal, pentingnya penganggaran modal, menaksir arus kas, investasi penggantian, pemilihan investasi dengan umur berbeda, masalah keterbatasan dana, faktor resiko dalam investasi, serta pembahasan mengenai resiko. Selanjutnya, di sini ada pengertian modal yang biasa kita sebut dengan kapital adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Karena tanpa adanya modal, mungkin perusahaan tidak akan bisa berdiri. Selanjutnya, anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Selanjutnya, penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses perencanaan pengeluaran atas aset yang arus kasnya diperkirakan akan terjadi di periode waktu 1 tahun. Yang terakhir ada pengeluaran untuk membeli harta tetap seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan untuk penambahan modal kerja yang berkaitan dengan kapasitas produktif. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya penganggaran modal. Kenapa sih penganggaran modal itu penting? Berdasarkan pentingnya penganggaran modal, maka diperlukan peraturan investasi modal yang efektif dengan memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama itu adanya usul-usul investasi. Yang kedua itu ada estimasi arus kas dan usul-usul investasi tersebut. Yang ketiga itu ada evaluasi arus kas tersebut. Yang keempat itu ada memilih proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria tertentu. Dan yang terakhir itu ada monitoring dan penilaian terus-menerus terhadap proyek investasi setelah investasi dilaksanakan. Lalu dalam rencana investasi ada beberapa macam keputusan penganggaran modal, yaitu bisa dilihat dari ditinjaunya aspek penghemat biaya atau peningkatan pendapatan yang mungkin ada dua kriteria, yaitu yang pertama proyek pengganti atau replacement, yang kedua itu ada proyek peluasan dan eksplorasi atau expansion dan exploration, yang ketiga itu ada pertumbuhan atau growth, yang keempat itu ada proyek lingkungan atau environmental. Lalu yang kedua itu ada dilihat dari tingkatan ketergantungan yang memiliki dua kriteria. Yang pertama itu adalah independent project dan mutually exclusive project, di mana independent project ini merupakan proyek yang tidak bisa memiliki hubungan ketergantungan atau tidak ada hubungan antara input dan output dengan proyek lain yang diusulkan, baik dalam bentuk hubungan komplementer atau saling melengkapi, ataupun hubungan substitusi atau proyek dengan keluaran yang sama fungsinya. Lalu pengertian dari mutually exclusive project yaitu memilih salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang lebih baik, karena tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dalam melakukan sebuah proyek, maka baik disebabkan oleh terbatasnya waktu, dana, maupun tenaga yang diperlukan.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai menaksir arus kas. Apa sih yang dimaksud dengan menaksir arus kas? Menaksir arus kas merujuk pada proses perkiraan jumlah uang yang diharapkan masuk dan keluar dari suatu perusahaan atau proyek pada periode waktu tertentu. Arus kas ini biasanya mencakup semua transaksi keuangan seperti penjualan produk atau layanan, kemudian pembelian aset, pembayaran utang, dan pengeluaran operasional lainnya. Kemudian dalam arus kas juga terbagi menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Nah, kira-kira tujuan dari menaksir arus kas itu apa sih? Nah, tujuannya yaitu dari menaksir arus kas yaitu untuk membantu manajer keuangan dalam perencanaan keuangan, dalam pengambilan keputusan investasi, pengelolaan likuiditas, dan evaluasi kinerja keuangan. Nah, gimana sih langkah-langkah lebih detail dalam menaksir arus kas? Nah, di sini ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi komponen arus kas. Nah, kira-kira identifikasi arus kas itu ada apa aja sih? Yaitu ada arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Nah, biasanya yang dicatat dalam arus kas masuk itu seperti penjualan, kemudian pendapatan, dan sebagainya. Kemudian untuk arus kas keluar yaitu mencakup penerimaan kas dari pendanaan eksternal dan pengeluaran kas untuk pembayaran dividen dan pembiayaan. Kemudian langkah yang kedua yaitu ada peramalan arus kas masa depan. Biasanya ini digunakan untuk data historis dan asumsi relevan untuk meramalkan arus kas di masa depan. Ini biasanya meliputi pertumbuhan penjualan, kemudian biaya operasional, dan perubahan dalam kebijakan pembayaran pelanggan atau pemasok. Kemudian yang ketiga yaitu penyesuaian untuk faktor eksternal, yaitu perubahan seperti kondisi pasar, regulasi, dan persaingan. Dengan melakukan proses menaksir arus kas secara cermat dan juga terperinci, suatu perusahaan bisa dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk rencana ke depannya. Jadi dengan menaksir arus kas juga dapat membantu perusahaan untuk proyek selanjutnya. Bagaimana supaya perusahaan tidak mengalami kerugian, dan bagaimana perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Sekarang kita masuk ke metode penilaian investasi. Tujuan metode penilaian investasi adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang rasional dan terinformasi. Yang dimaksud dari rasional adalah logis dan masuk akal. Metode penilaian investasi membantu mengevaluasi kelayakan dan potensi pengembalian investasi dalam suatu proyek atau aset tertentu. Jadi, apabila kita menanam investasi pada suatu perusahaan, melalui metode penilaian investasi, kita dapat mengambil keputusan seberapa layakkah kita menanam informasi di perusahaan tersebut, kemudian kapan investasi atau modal kita kembali, dan keuntungannya sebesar apa. Jadi metode penilaian investasi ini sangat penting sebelum kita menentukan investasi di perusahaan mana. Kali ini kita akan membahas berbagai metode evaluasi investasi yang umum digunakan dalam dunia bisnis. Untuk yang pertama di sini ada internal rate of return. Yang ini adalah tingkat pengembalian modal dalam sebuah usaha atau bisnis untuk membantu kita memahami seberapa efisien modal yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Kemudian yang kedua ada profitabilitas index atau PI. Ini adalah rasio antara nilai sekarang, arus kas masuk, dan arus kas keluar. Dengan menggunakan PI, kita dapat menilai profitabilitas suatu proyek atau investasi. Kemudian ada periode pelunasan payback period. Ini adalah waktu yang dibutuhkan bagi penghasilan neto suatu investasi untuk menutupi biayanya. Ini memberikan gambaran tentang seberapa cepat kita bisa mendapatkan kembali modal yang telah diinvestasikan. Kemudian ada nilai NPV.
Ini adalah mengukur seberapa besar suatu proyek berkontribusi terhadap kekayaan pemegang saham. Semakin besar NPV, berarti semakin besar nilai tambah yang diberikan oleh proyek tersebut. Yang terakhir di sini ada rata-rata pengembalian atau average of return. Ini adalah rata-rata pengembalian, ukuran statistik untuk mengevaluasi kinerja investasi dalam bentuk persentase rata-rata per tahun. Hal ini membantu kita memahami seberapa baik investasi tersebut dalam menghasilkan keuntungan dari waktu ke waktu. Dengan memahami dan menggunakan metode-metode evaluasi ini, kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik lagi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya kita. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai investasi pengganti. Investasi penggantian adalah keputusan untuk mengganti aset yang ada dengan aset baru untuk meningkatkan efisiensi produktivitas atau kinerja secara keseluruhan. Seperti misalnya melakukan penggantian mesin, peralatan, teknologi, atau bahkan strategi bisnis untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai pemilihan investasi dengan umur berbeda. Nah, pemilihan investasi dengan umur berbeda tuh merujuk di mana investor harus memilih antara dua atau lebih investasi yang memiliki masa pakai yang berbeda. Pemilihan investasi dengan umur berbeda harus mempertimbangkan mengenai tujuan investasi, toleransi risiko, dan kebutuhan likuiditas investor. Nah, mungkin di sini kita dapat mengambil contoh ya. Misalnya ada dua pilihan investasi. Misalnya investasi A, obligasi dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat pengembalian 7% per tahun. Kemudian investasi B, yaitu reksadana saham dengan jangka waktu 10 tahun dan tingkat pengembalian rata-rata historis 10% per tahun. Nah, maka investor ini akan mempertimbangkan kira-kira mana sih yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko mereka. Apabila investor ini ingin mengambil investasi untuk jangka panjang, maka dia akan mengambil investasi B. Mengapa? Dikarenakan investasi jangka panjang akan memberikan potensi pengembalian yang lebih besar, tetapi investor juga harus memperhatikan untuk mengunci modal untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, apabila investor ini ingin mengambil investasi jangka pendek, maka ada kemungkinan investor tersebut akan mengambil investasi A. Mengapa? Dikarenakan investasi jangka pendek mungkin akan memberikan likuiditas yang lebih cepat, tetapi dengan pengembalian yang lebih rendah. Jadi dapat disimpulkan untuk pemilihan investasi dengan umur berbeda itu tergantung pada tujuan keuangan, toleransi risiko, dan kebutuhan likuiditas pada investor tersebut. Lalu selanjutnya adalah masalah keterbatasan dana atau capital rationing. Capital rationing adalah situasi di mana perusahaan memiliki dana yang terbatas untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek, sehingga harus memilih proyek mana yang akan dijalankan dan yang mana harus ditolak. Pemilihan proyek ini biasanya didasarkan pada kriteria seperti tingkat pengembalian yang diharapkan, resiko atau nilai tambah yang dihasilkan, dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan atau menghasilkan pengembalian yang optimal. Pada kondisi capital rationing ini, tujuan manajemen perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan kendala biaya atau memilih proyek-proyek yang menguntungkan dengan batasan dana yang tersedia. Dengan kata lain, manajemen tidak sekedar memilih sejumlah proyek atau yang masih dapat dibiayai dengan dana yang ada, yang menghasilkan NPV terbesar.
Nah, kita berlanjut kepada faktor risiko dalam investasi. Merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian hasil investasi akibat berbagai faktor eksternal maupun internal yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh investor. Oleh sebab itu, investor harus mempertimbangkan faktor risiko ini dalam pengambilan keputusan investasi untuk mengelola risiko dan memaksimalkan potensi pengembaliannya. Untuk masalah yang sering dihadapi ketika pengambilan keputusan ada dua, yaitu ketidakpastian yang mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan atau unexpected risk, sedangkan istilah risiko itu sendiri mengacu kepada risiko yang diperkirakan atau bisa disebut expected risk. Baik teman-teman semua, jadi di sini ada contoh soal. Sebuah perusahaan ingin mengganti mesin lama dengan mesin yang baru. Mesin lama diperoleh 5 tahun yang lalu dengan harga 100 juta. Diperkirakan berumur 10 tahun. Disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Jadi sedikit diperjelas ya teman-teman. Di sini tuh mesin tersebut itu estimasi usianya itu 10 tahun. Dengan harga dibeli pada saat itu adalah 100 juta. Namun baru terpakai 5 tahun berarti di sini. Selanjutnya, mesin baru seharga 90 juta. Untuk mengoperasikan diperlu biaya pemasangan instalasi yang memerlukan biaya 25 juta. Mesin baru ini memiliki masa manfaat 8 tahun dan diperkirakan memiliki nilai residu 5 juta. Jika penggantian dilakukan maka mesin lama akan dijual dan diperkirakan laku seharga 56 juta. Jadi mesin lama ini kalau misalnya dijual itu laku 56 juta. Dengan digunakan mesin baru, perusahaan memerlukan tambahan modal kerja sebesar 10 juta. Jika tingkat pajak perusahaan 30%, berapa nilai investasi awal dari usulan pergantian mesin tersebut? Baik teman-teman semuanya, jadi kita menentukan nilai buku mesin lama dulu dengan menghitung dulu penyusutannya. Nah, penyusutannya ini telah dijelaskan menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa, tanpa residunya. Kita hitung dengan cara harga perolehan yaitu sebesar 100 juta dari sini dibagi perkiraan usianya, estimasi usianya itu 10 tahun, yaitu jadi 100 juta dibagi 10 sama dengan 10 juta. Itu adalah harga penyusutan per tahunnya. Karena sudah terpakai 5 tahun, berarti 10 juta dikali 5, jadi hasilnya 50 juta. Kemudian, kita menentukan realisasi mesin lama. Mesin lama yang dijual seharga 56 juta, tertera di soal. Namun, secara nilai buku, harga penyusutannya itu adalah 50 juta, yang terpakai sebesar selama 5 tahun. Jadi 56 juta dikurangi 50 juta. Nah, kita masih ada hasil sisa 6 juta. Baik, sekarang kita menentukan mesin baru. Di sini tertera kalau misalnya mesin baru itu diperoleh dengan harga 90 juta. Tapi nggak cukup hanya mesin baru aja. Di sini kita memerlukan pemasangan instalasi dikenakan dengan biaya 25 juta. Sehingga hasilnya adalah 90 juta ditambah 25 juta, hasilnya kan 115 juta. Namun tertera bahwa memiliki nilai residu, maka dari itu harus dikurangi 5 juta. Jadi 90 juta ditambah 25 juta dikurangi 5 juta, hasilnya adalah 110 juta. Karena nilai masa manfaatnya itu selama 8 tahun, yang ini ya, nilai masa manfaatnya itu selama 8 tahun, maka hasil dari keseluruhannya itu harga perolehan ditambah biaya pemasangan atau instalasi, kemudian dikurangi dengan nilai residu, lalu hasilnya dibagi dengan estimasi usia, yaitu hasilnya 13.750.000. Nah, sekarang kita menghitung faktor-faktor untuk menghitung nilai investasi awal. Jadi, menghitung nilai investasi awal yaitu dengan mesin baru, ditambah biaya instalasi, ditambah depresiasi tahun pertama, ditambah modal kerja tambahan. Nah, di sini 90 juta itu adalah harga mesin baru dari sini ya. Kemudian 25 juta itu adalah memerlukan biaya
tambahan instalasi sebesar 25 juta. Kemudian ditambahi dengan depresiasi mesin baru di tahun pertama yaitu sebesar 13.750. Lalu ditambahi 10 juta yaitu modal kerja tambahan yang ini ada tertera di soal. Hasilnya adalah 138.750.000. Baik teman-teman semuanya, jadi ini adalah hasil kerja dan jawaban dari contoh soal di atas ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Apabila kalian ingin mengajukan pertanyaan, boleh ya guys ditulis di kolom komentar.